Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore para hadirin sekalian. Yang saya hormati Ibu Ana Kurniati, Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia beserta jajarannya, Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes seluruh Indonesia atau yang mewakilkan, Wakil Direktur 3 Politeknik Kesehatan Kemenkes atau yang mewakilkan, Ketua Program Studi seluruh Politeknik Kesehatan Kemenkes, Ibu Neti Cahyaningrum, Foundation Manager Yayasan Vokal B dan Tim, dan seluruh teman-teman peserta sosialisasi beasiswa sehat jenjang D3 yang hadir pada sore hari ini. Senang sekali rasanya di sore hari ini kita bisa berkumpul di dalam ruangan Zoom ini dalam rangka sosialisasi beasiswa sehat D3, kolaborasi antara Kementerian Kesehatan dan Yayasan Vokal. Teman-teman, sebelum kita memulai rangkaian acara sosialisasi pada sore hari ini, alangkah baiknya kita bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar acara kita dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Teman-teman, adapun susunan acara kita pada hari ini yaitu pembukaan, salam dan sambutan dari Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia beserta jajarannya, pengenalan organisasi dan beasiswa sehat, sosialisasi tata cara pendaftaran beasiswa sehat, sesi tanya jawab, dan juga penutupan. Teman-teman, tanpa berlama-lama, kita akan langsung memasuki agenda pertama, yaitu pembukaan program dan sambutan dari Ibu Ana Kurniati, Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia beserta jajarannya. Kepada Ibu Ana, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Kak Aulia, MC kita sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat untuk semua ya. Ya, yang saya hormati Direktur Poltekkes Kementerian Kesehatan di seluruh Indonesia, kemudian perwakilan dari Yayasan Kaukalbe, eh, yang hadir ada siapa aja, Bu Neti, Bu Khairun, dan lain-lain ya. Dan juga teman-teman mahasiswi Poltekkes semuanya, semoga semuanya bersemangat sore ini ya. Kelihatannya cukup banyak nih yang hadir. Nanti saya lihat sudah hampir 1.000 ya. Ya. Dan juga Bapak Ibu semuanya yang para dosen ataupun juga dari Sivitas Akademika Poltekkes yang juga berkesempatan hadir pada acara sosialisasi di sore hari ini. Pertama, saya panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sore ini kita bisa berjumpa, kita bersama-sama di acara sosialisasi program beasiswa kesehatan. Kita singkat biasanya beasiswa sehat gitu ya, dari Yayasan Kokalbe. Jadi di kesempatan ini kami juga sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerjasama yang baik sekali, kerjasama yang sudah sangat erat ini dengan Bapak Ibu dari Yayasan Kokalbe. Ini menunjukkan bahwa eh, kerjasama antara pemerintah dan swasta ini juga bisa berjalan seiring sejalan. Bapak Ibu terima kasih banyak. Dan ini berarti komitmen kita sama ya, bahwa kita akan bekerja bersama-sama untuk mengupayakan terpenuhinya SDM yang kompeten di seluruh tanah air. Teman-teman semuanya, para mahasiswi dan juga Bapak Ibu semuanya, adanya program beasiswa ini memang betul-betul salah satu yang menjadi program prioritas di Kementerian Kesehatan, utamanya di pilar kelima untuk transformasi SDM kesehatan. Dan tentu saja kalau kita hanya bergantung kepada anggaran yang bersumber dari pemerintah, pastinya terbatas. Sehingga upaya yang saat ini kita lakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta untuk memberikan beasiswa kepada para mahasiswi kita, ini tentu sesuatu yang kami apresiasi sekali dan ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk anak-anak kita di Poltekkes Kemenkes. Kenapa ini menjadi satu kesempatan yang sangat baik? Ya,
kita tahu bahwa salah satu tantangan di dalam transformasi sistem kesehatan itu adalah bagaimana supaya seluruh upaya transformasi, baik itu untuk layanan primer, rujukan, maupun pada pilar yang lain itu bisa didukung dengan adanya tenaga medis maupun tenaga kesehatan yang jumlahnya cukup, tersebar secara merata, dan juga kompeten. Nah, jadi ini menjadi tantangan kita semua. Dan kita bersyukur, Alhamdulillah Kemenkes itu punya 38 Poltekkes yang tersebar dari Aceh sampai dengan Papua. Hampir semua provinsi ada. Ada beberapa provinsi yang tidak ada eh, apa head office-nya Poltekkes, tetapi sebenarnya untuk prodinya sebenarnya ada. Nah, ini artinya dari sisi supply sudah difikirkan oleh pemerintah supaya ada institusi pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan dan tersebar merata. Nah, tantangan yang berikutnya untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, tentu ini juga tidak ringan ya, Bapak Ibu ya, teman-teman semuanya. Dan tujuan kita ada beasiswa ini tidak lain adalah salah satunya untuk mengurangi kesulitan-kesulitan terutama dalam hal pembiayaan. Jadi ini juga memberikan bantuan kepada para mahasiswi kita supaya dari sisi pembiayaan untuk pendidikan itu ada keringanan ya. Jadi itu yang kita harapkan dengan adanya beasiswa ini. Nah, sehingga adik-adik mahasiswa ini nanti bisa fokus belajarnya, meraih IPK yang tertinggi gitu ya. Dan nanti setelah lulus bisa dimanfaatkan untuk memperkuat sektor kesehatan. Apakah nanti bekerjanya sesuai kompetensinya itu di fasilitas pelayanan kesehatan? Saya rasa ada yang di fasilitas pelayanan kesehatan, ada yang di kantor kesehatan, mungkin ada juga yang di industri ya, yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, teman-teman semuanya, di kesempatan sore ini nanti teman-teman akan juga mendapatkan penjelasan dari Yayasan Kaukalbe apa itu yang dinamakan beasiswa sehat ya. Jadi beasiswa sehat ini menjadi sinergi antara Yayasan Kaukalbe dengan Kementerian Kesehatan supaya kita bisa memberikan bantuan pendanaan pendidikan kepada anak-anak mahasiswa, terutama yang putri, ya. Bahkan nanti dari Yayasan Kaukalbe itu juga akan memberikan penguatan-penguatan untuk kompetensi teman-teman semua. Sehingga ada nilai plusnya ketika nanti lulus dari Poltekkes Kemenkes. Nah, teman-teman yang saya banggakan, anak-anak mahasiswa kita, namanya ini program beasiswa itu pasti ada kuotanya ya. Nah, nanti akan ada proses yang disampaikan dari Yayasan Kaukalbe. Nah, harapan saya nanti silakan adik-adik mahasiswa ini berikanlah yang terbaik gitu ya. Harapan kami nanti seluruh kuotanya eh, bisa terpenuhi, seluruh kuotanya bisa diambil oleh anak-anak Poltekkes Kemenkes gitu ya. Nah, jadi tolong ini kesempatannya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, yang paling penting juga, begitu nanti kalian lolos, ada yang pasti ada yang lolos, ada yang enggak ya. Nah, kalau kalian yang ada yang lolos, nah, tolong diperhatikan juga supaya nilai akademiknya itu terus meningkat, jangan malah turun, begitu ya. Karena itu juga termasuk salah satu yang kita harapkan justru dengan adanya beasiswa ini prestasinya itu makin naik. Karena kita membantu mengintervensi dari sisi pembiayaan. Nah, selanjutnya nanti ketika teman-teman itu lulus, harapan kita ini menjadi harapan generasi masa depan untuk tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. Ada puskesmas-puskesmas kita yang membutuhkan 7 jenis tenaga kesehatan yang dihasilkan oleh Poltekkes. Itu kami harapkan nanti juga bisa dipenuhi melalui adik-adik mahasiswi yang mendapatkan bantuan pembiayaan dari
Yayasan Kokalbe. Nah, termasuk juga nanti area-area penempatan yang lainnya itu bisa dipenuhi oleh adik-adik kita para mahasiswi yang telah mendapatkan bantuan pendanaan pendidikan dari Yayasan Kokalbe. Nah, ini nanti akan ada 100 kuota yang disediakan. Sebelumnya pada beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah membuka untuk yang diploma 4. Nah, jadi sekarang gilirannya D3. Karena waktu itu juga banyak yang nanya ke saya, "Eh, Bu, itu kenapa kok yang dibuka hanya D4? Padahal di tempat saya Poltekkesnya nggak ada D4 gitu." Nah, saya dikomplain juga sama para direktur Poltekkes gitu ya. Karena ada beberapa Poltekkes kita yang belum punya program D4 dan profesi begitu. Nah, jadi kesempatannya sekarang ya Bapak Ibu Direktur Poltekkes. Jadi nanti kami juga mohon bantuannya untuk diarahkan putri-putrinya untuk mengikuti seleksi. Nah, hari ini nanti akan diinformasikan. eh, jadi persyaratannya nanti juga akan diberikan secara lebih detail dari Yayasan Kokalbe. Tolong disimak baik-baik. Saya sangat berharap nanti teman-teman, para mahasiswi ini pada mendaftar begitu ya. Mau untuk berkompetisi. Karena ini salah satu strategi manusia ya, basic strategy ya, untuk survival gitu. Harus berkompetisi gitu. Karena dengan begitu kita akan selalu tergerak, terdorong untuk terus maju. Nah, itu yang saya harapkan dari adik-adik semua yang sekarang ini mengikuti kegiatan eh, sosialisasi pada pagi hari ini. Nah, memang untuk beasiswa ini kita sasarannya adalah yang baru masuk di Poltekkes. Jadi mulai dari tahun pertama, mulai dari semester pertama. Karena nanti ada rangkaian programnya ya. Saya rasa nanti kalau dijelaskan dari Yayasan Kaukalbe, adik-adik mahasiswa pastinya itu akan excited. Karena selama ini nggak sekedar memberikan bantuan pendanaan pendidikan soalnya, tetapi juga ada program-program untuk meningkatkan kapasitas yang bisa diikuti oleh adik-adik mahasiswi nantinya. Jadi ini akan menjadi satu kesempatan yang sangat prestis buat adik-adik semuanya, gitu ya. Jadi jangan hilang kesempatan karena tidak hanya nanti mendapatkan bantuan biaya pendidikan yang besarannya itu bisa sampai maksimal 10 juta ya per semester ya. Kemudian juga nanti masih bisa dapat dana penelitian ya. Nah, tapi yang paling penting lagi karena akan mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk memperkuat kapasitas adik-adik mahasiswi. Jadi besar sekali harapan kami nanti akan terpilih adik-adik mahasiswa yang memang the best gitu ya, yang memang deserve untuk bisa mendapatkan beasiswa ini. Demikian ya adik-adik semuanya, para mahasiswi, mohon Bapak Ibu Direktur untuk ikut mengawal supaya bisa mendapatkan beasiswa anak-anaknya dan ini merata untuk seluruh Poltekkes ya. Saya juga tidak ingin nanti hanya Poltekkes tertentu yang dapat banyak beasiswa tapi Poltekkes yang lainnya nggak dapat gitu ya. Jadi harapan kami ini bisa merata. Jadi mohon Bapak Ibu Poltekkes, direkturnya maupun jajarannya bisa mengawal. Saya akan akhiri sambutan ini dengan pantun. Jangan lupa cakepnya ya, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Mentari pagi sinari impian. Cakep. Ilmu diraih dengan tekun dan mandiri. Cakep, Cakep. Bersama Yayasan Kogalbe tercipta harapan cakep, melalui beasiswa sehat untuk negeri. cakep. Demikian kita buka acara sosialisasi beasiswa kesehatan bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini diberikan ridho dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kurang lebihnya mohon dimaafkan Bapak Ibu semuanya, adik-adik mahasiswi semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ana atas sambutannya dan juga pantunnya nih, yang artinya juga menjadi penanda bahwa program beasiswa sehat untuk jenjang D3 2025 telah resmi dibuka. Selanjutnya, kita akan memasuki agenda berikutnya, yang akan kita lanjutkan dengan pengenalan organisasi Yayasan Kokalbe serta program beasiswa sehat yang akan disampaikan oleh Ibu Niti Cahyaningrum dan juga Ibu Khairus. Kepada Ibu Niti dan Ibu Khairul, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, udah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Waduh, senang sekali saya melihat banyak sekali, hampir kayaknya lebih dari 1.000 ya peserta hari ini. Saya suka sekali. Perkenalkan saya Neti dari Yayasan Kokalbe yang akan memperkenalkan mengenai apa itu Yayasan Kokalbe sebagai mitra dari Kemenkes dalam program beasiswa sehat jenjang D3 dan juga apa itu beasiswa sehat D3. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Ana Kurniati, Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia beserta jajarannya, yang terhormat Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes seluruh Indonesia beserta juga jajarannya, juga Ketua Program Studi seluruh Politeknik Kesehatan Kemenkes Indonesia, dan seluruh peserta sosialisasi beasiswa sehat jenjang D3 hari ini. Selamat sore, semangat ya, semangat sore sebetulnya ya, saya pengen sampaikan. Jadi kita harus bersemangat hari ini mendengarkan apa itu beasiswa dari beasiswa sehat jenjang D3 kerjasama antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Yayasan Kokalbe. Tak kenal maka tak sayang, maka saya izinkan memperkenalkan diri mengenai apa itu Yayasan Kokalbe. Nextnya, silahkan. Baik, tentang Yayasan Kokalbe sendiri, supaya teman-teman percaya bahwa Yayasan Kokalbe ini adalah penyelenggara beasiswa yang sudah lama ya. Jadi kami berdiri tahun 2007 dan merupakan organisasi filantropi Indonesia yang didirikan oleh pendiri PT KB Pharma. Jadi kalau teman-teman Poltekkes bidang kesehatan pasti tahu nih PT KB Pharma ya. Dan kemudian pendirinya ini karena sudah TBK, pendirinya ini ingin berkontribusi di bidang kesehatan, terutama dalam penyediaan akses pendidikan. Nah, sehingga mulai tahun 2011 kita mulai menyediakan beasiswa pendidikan untuk meluas upaya kami melalui program-program beasiswa dan juga pengembangan program pelatihan dan juga mentorship, di mana visi kami adalah memberdayakan perempuan Indonesia dan komunitasnya untuk mewujudkan masa depan yang tangguh dan berkelanjutan melalui akses pendidikan berkualitas. Karena kita percaya bahwa dengan transformasi pendidikan, maka perempuan Indonesia bisa menjadi agen perubahan di daerahnya, terutama agen perubahan bidang kesehatan. Misinya sendiri kami adalah meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dan kemudian menyediakan program berkelanjutan untuk pengembangan komunitas lokal serta menciptakan agen perubahan yang inovatif dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk Kemenkes dan juga untuk mencapai tujuan bersama. Jadi tujuan bersama sudah sama nih antara Kemenkes Republik Indonesia dan Yayasan Kokalbe, bahwa kita ingin memberdayakan pendidik kesehatan ya, terutama akses kesehatan di pelosok-pelosok daerah gitu. Next. Nah, dampak program kami dalam angka kami sudah sampai saat ini dari 2011 sampai dengan 2025 ini kami sudah memberikan beasiswa kepada lebih dari 1.000 penerima beasiswa, di mana 93%-nya adalah perempuan, dan saat ini yang aktif adalah 457, ada di 35 provinsi, dengan institusi pendidikannya ada di 244 institusi pendidikan. Jadi program Yayasan Kokalbe sendiri sebetulnya bukan hanya program beasiswa sehat, tapi ada juga program-program yang lain dengan mitra-mitra yang lain juga, dan juga flagship program dari Yayasan Kokalbe sendiri. Next, silakan. Nah, sedangkan untuk Poltekkes sendiri, Yayasan Kokalbe sebetulnya sudah mulai memberikan beasiswa kepada mahasiswi Poltekkes Kemenkes dimulai dari tahun 2017 pada saat itu sampai dengan tahun ini, dan totalnya ada 47
penerima beasiswa dari Poltekkes Kemenkes, di mana terbesarnya adalah sampai saat ini masih NTT yang menguasai angka tertinggi dari penerima beasiswa Yayasan Kokalbe untuk mahasiswi Poltekkes Kemenkes. Next-nya silahkan. Nah, ini yang paling tunggu-tunggu pastinya ya, sahabat kakak, jadi saya bilang teman-teman ya, teman-teman peserta beasiswa sehat, apa itu program beasiswa sehat D3 tahun 2025. Silakan. Nah, apa itu beasiswa sehat? Beasiswa sehat ini adalah inisiasi antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Yayasan Kokalbe, di mana ada kepanjangannya nih. Jadi harus diingat nih sama sahabat-sahabat ya. Takutnya nanti kalau ada pertanyaan pada saat wawancara atau jadi tahu dia apa sih beasiswa sehat? Beasiswa sehat ada singkatan dari Sarana Edukasi untuk Harapan dan Aksi Tenaga Kesehatan. Kenapa sih kita mau memberikan sarana edukasi dan harapan untuk aksi tenaga kesehatan? Karena kami berharap ya program ini adalah program yang dapat menjawab ya tantangan ketimpangan distribusi tenaga kesehatan di wilayah terpencil, perbatasan dan kepulauan. Jadi ini adalah satu program di mana meningkatkan akses pendidikan untuk teman-teman dari Poltekkes Kemenkes sekaligus penguatan kapasitas sehingga kelak bisa menjadi tenaga kesehatan yang kompeten, berintegritas dan siap mengabdi di wilayah-wilayah yang dituju. Silakan berikut. Nah, tujuannya sendiri tadi seperti disebutkan adalah mendukung pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan yang berkualitas, profesional, dan berintegritas tentunya untuk menjawab tantangan kebutuhan tenaga kesehatan dan mendorong pemerataan tenaga kesehatan dengan meningkatkan akses pendidikan kepada calon tenaga kesehatan yang berasal dari wilayah dengan keterbatasan layanan kesehatan dan bersedia untuk berkomitmen mengabdi di daerah tersebut. Jadi harapan kami adalah kelak teman-teman penerima beasiswa akan mau berkomitmen mengabdi ke daerah-daerah yang memang membutuhkan tenaga kesehatan. Berikutnya, silakan. Oke. Apa saja manfaat ini? Banyak pertanyaan tadi di chat ya. Dapat apa aja sih gitu ya? Tadi Ibu Ana juga Direktur SDM sempat menyampaikan bahwa ada bantuan finansial dan juga non finansial yang akan didapatkan oleh teman-teman jika sudah menjadi penerima beasiswa sehat jenjang D3 ini. Pertama adalah bantuan finansial berupa bantuan dana pendidikan, yaitu maksimal pagunya 10 juta. Apa aja sih? Itu antara lain adalah akan mendapat bantuan pendidikan berupa UKT, praktek, uji kompetensi. Jadi kalau sahabat kakak ada UKT per semester, kemudian ada uang praktek, ada uang uji kompetensi, serta dana penelitian, maka akan diberikan bantuan dari Yayasan Kokalbe dengan pagu maksimal 10 juta. Ya. Sementara dan biaya penelitiannya memang ada spesifik, jadi maksimal biaya penelitiannya itu 3 juta yang diberikan pada semester akhir. Biasanya kan kalau nanti sahabat-sahabat sudah mau semester akhir kan pasti ada penelitian ya. Nah, itu dana yang dibutuhkan bisa akan kita bantu dengan pagu maksimal 3 juta dari keseluruhan pagu beasiswa atau bantuan finansialnya adalah 10 juta. Seperti itu. Kemudian pelatihan pengembangan kapasitas dengan 4 fokus meliputi kepemimpinan, komunikasi, inovasi, serta kesehatan dan gender yang dilakukan minimal 4 kali setiap semester. Nah, ini adalah kunci dari beasiswa sehat D3 ya. Jadi kami berharap semua penerima beasiswa sehat D3 ini bukan cuma hebat ya di bidang akademik, tapi juga di bidang soft skill-nya juga ada gitu ya. Jadi meningkat juga, berkompetisi juga di bidang soft skill. Kemudian ada jejaring nasional dan internasional dari ekosistem pembelajaran Yayasan Kokalbe. Karena Yayasan Kokalbe memberikan banyak beasiswa dengan lebih dari 1.000 penerima beasiswa yang lulusannya tersebar di berbagai daerah termasuk di luar negeri. Kesempatan juga mengikuti seleksi untuk penugasan khusus Kementerian Republik Indonesia. Jadi ada TUKSU di mana sahabat-sahabat yang penerima beasiswa yang dari daerah tertentu semoga ya dengan mengikuti program beasiswa sehat D3 ini punya kesempatan nih mengikuti seleksi penugasan khusus Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kelak setelah lulus. Jadi semoga saja ini bisa membuat kalian mewujudkan mimpi untuk menjadi tenaga kesehatan profesional berintegritas dan mengabdi di masyarakat atau di daerah terpelosok yang membutuhkan. Next. Nah, ini tadi kan ada pertanyaan, kenapa sih nggak boleh semester 3, Kak, gitu ya, atau Ibu, gitu ya. Kenapa nggak boleh harus semester 1? Karena memang kami ada program pendampingan, namanya program pelatihan pengembangan kapasitas, di mana dilaksanakannya selama 3 tahun. Jadi kalau kurang dari 3 tahun, kami malah khawatir ya, apa yang diharapkan dari beasiswa sehat D3 ini tidak tercapai. Jadi kita berharap dari tahun pertama,
sahabat-sahabat yang di penerima beasiswa akan mendapatkan berbagai rangkaian pelatihan sampai dengan tahun ketiga. Ya, jadi sampai ada terakhirnya adalah career ready mentoring. Jadi mentor kesiapan berkarir dimanapun. Nah, ini jadi penting. Jadi makanya kenapa kita mulainya dari jenjang tingkat 1 atau semester 1 karena memang ada rangkaian-rangkaian, gitu ya. Oke, silakan berikutnya. Nah, ada alur nih, sahabat-sahabat, ada alur dari proses seleksi ini. Jadi proses seleksi ini memiliki 3 alur. Pertama adalah pendaftaran dan seleksi administrasi, di mana pendaftarnya dapat melengkapi formulir online yang harusnya dibuka ya mulai hari ini. Sore ini kita akan membuka sesuai dengan tadi Bu Ana sudah membuka, berarti kita akan membuka juga formulir online-nya. Mohon diperhatikan, dibaca dulu buku panduannya dengan cermat ya, kemudian difahami dengan benar, baru kemudian mulai mengisi formulir dan tentu saja melengkapi persyaratannya ya. Ini adalah tahapan yang sangat penting sahabat-sahabat. Jadi kami berharap bahwa pada saat pendaftaran seleksi administrasi ini sahabat-sahabat serius ya, penuh kesadaran mengisinya. Jadi tidak yang penting iseng-iseng mengisi gitu ya. Jangan ya. Jadi sebisa mungkin sahabat-sahabat benar-benar memperhatikan nih apa sih syaratnya, kemudian apakah saya sudah mengikuti buku panduan dengan benar syarat-syarat ini, apakah yang saya submit ini sudah sesuai dengan ketentuan dan sebagainya. Dan pastikan menekan tombol submit kalau sudah lengkap semua. Jadi jangan lupa, jangan ditinggal kemudian merasa sudah submit gitu ya. Jangan lupa, itu adalah ujung akhir penting dari pendaftaran dari sahabat-sahabat dalam beasiswa Sehat 3 ini, D3. Nah, kemudian jika nanti ada proses seleksi, pastinya dari sini Yayasan KOKB akan melakukan seleksi. Jika secara administrasi sudah terpenuhi, maka akan lolos nih. Lolos, masuklah ke tahapan berikutnya, yaitu namanya tahapan tes wawancara. Apa saja yang dilakukan di tes wawancara adalah kita akan melakukan untuk mengenal atau menggali potensi atau verifikasi dari yang pernah sahabat isi nih di formulir ya. Bener nggak sih gitu kan ya, komitmennya bener nggak sih apa yang pernah disebutkan gitu kan ya. Nah dari situ peserta akan diwawancara oleh panelis. Panelisnya bisa dari Yayasan KOKB dan Kemenkes atau dari profesional lainnya ya. Dan kemudian jika memang sahabat-sahabat lulus nih dari tes wawancara, masuk lagi nih kayak namanya jenjang registrasi ulang. Registrasi ulang itu adalah jenjang di mana sahabat-sahabat akan melakukan induksi, memberikan informasi, kemudian memverifikasi kembali apa yang sudah dilakukan tahap sebelumnya, sampai kemudian proses perjanjian beasiswa. Jadi sahabat-sahabat, lolos tes wawancara bukan berarti menjadi formal penerima beasiswa, karena ada yang namanya perjanjian beasiswa di mana ada hak dan kewajiban yang perlu dicermati juga ya, apakah setuju atau tidak setuju. Kemudian jika sudah menandatangani perjanjian beasiswa, maka akan resmi menjadi YKK Urdi dalam hal ini penerima beasiswa Sehat jenjang D3 2025. Dan hanya peserta yang lulus seleksi yang akan mendapatkan email. Jadi kalau sahabat-sahabat nanti ada lini masanya ya. Kalau sampai lini masa kok saya nggak dapat email ya, bisa jadi sahabat-sahabat tidak lolos nih dalam tahapan seleksi tersebut. Ya, jadi sahabat-sahabat perlu mengaktifkan email dan menjaga emailnya ya supaya tidak penuh, supaya ketika dapat notifikasi langsung dapat masuk. Ya, oke, next. Nah, ini adalah lini masa program seleksinya. Jadi sahabat-sahabat, tahap 1 tadi pendaftaran dan seleksi administrasi akan dibuka per hari ini, sore ini, sampai dengan 8 Agustus. Ya, kemudian pengumuman seleksi administrasi akan ada tanggal 11 sampai 12 Agustus. Kemudian tahapan tes wawancara tanggal 13 sampai 20 Agustus dan pengumuman seleksi wawancaranya 22 Agustus. Pertemuan induksinya sendiri akan ada di 23 Agustus, di mana itu adalah proses sampai dengan 5 September ya, akan proses registrasi ulang, kemudian perjanjian beasiswa, kemudian September baru dinyatakan resmi menjadi penerima beasiswa Yayasan KOKB. Nah, kalau sudah jadi penerima beasiswa Yayasan KOKB, maka sahabat-sahabat sudah berhak mendapatkan bantuan baik financial maupun non-financial dari Yayasan KOKB dari program benefit beasiswa Sehat D3 ini. Dan ini bisa dilakukan melalui sistem reimburse atau ganti ya, uang ganti dari UKT yang sudah dibayarkan ataupun uang sumbangan yang dibayarkan pada saat semester 1 kemarin atau yang tadi yang sudah dilakukan. Seperti itu. Ya, berikutnya. Persyaratan pendaftaran beasiswa Sehat tahun 2025 nih. Ini penting nih, mohon
Dengan cermat ya, dipahami. Pertama adalah syarat pendaftaran adalah perempuan warga negara Indonesia. Saat ini masih perempuan ya, sahabat-sahabat, berusia 18 sampai 23 tahun dan belum menikah ya. Kemudian pendaftar adalah mahasiswi baru semester 1 jenjang D3 Poltekkes Kemenkes seluruh Indonesia. Jadi bukan Poltekkes Kemenkes di luar itu ya, di luar Indonesia ya, kalau ada ya. Poltekkes Kemenkes seluruh Indonesia ada di 38 provinsi harusnya ya. Berasal dari, jadi sahabat-sahabat ini berasal dari 38 provinsi di Indonesia. Jadi kita membuka semua pendaftar yang asal daerahnya dari 38 provinsi. Mahasiswa Poltekkes dari luar Pulau Jawa sangat direkomendasikan nih untuk mengikuti pendaftar beasiswa. Kenapa? Karena memang sekarang ini kan nakes-nakes yang untuk di luar Pulau Jawa dan Bali sangat dibutuhkan nih. Jadi semoga dengan sahabat bergabung menjadi penerima beasiswa 3, kompetensinya naik, bisa menjadi agen-agen perubahan di daerah yang memang membutuhkan tenaga kesehatan. Kemudian tidak sedang menerima beasiswa dengan skema yang sama dari institusi lain. Ya, contoh nih, saya dapat beasiswa dari bank apa gitu ya, atau saya dapat KIP gitu, apa saya dapat apa gitu ya, itu kan berarti akan mendapatkan beasiswa. Nah itu tidak berhak untuk mengikuti proses beasiswa sehat program D3 2025 ini. Dan ada lagi syarat terpenting yaitu aktif berpartisipasi dalam kegiatan organisasi atau kemasyarakatan atau kompetisi sesuai program studi atau ketika SMA atau SMK ya. Jadi bisa jadi karena sahabat-sahabat kan baru semester 1 ya. Jadi saat ini. Jadi mungkin saja pada saat SMA atau SMK atau mungkin SMP ya. Aktif nih organisasinya gitu, ikut volunteer, ikut kerelawanan, ikut kompetisi dan menjuarai gitu atau paling tidak dapat sertifikat partisipasinya gitu ya. Silahkan buktikan di dalam formulir pendaftaran sahabat-sahabat ketika nanti sahabat memasukkan formulir pendaftaran. Dan yang pastinya ini paling penting adalah berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian pelatihan pengembangan kapasitas yang disediakan oleh pemberi beasiswa kepada penerima beasiswa. Jadi Yayasan Kokab ini akan buat pelatihan banyak, mentoring dan sebagainya. Nah, kalau sahabat-sahabat ingin menjadi penerima beasiswa sehat jenjang D3 ini, maka sahabat-sahabat butuh berkomitmen nih untuk berpartisipasi aktif. Ya, berikutnya. Nah, syarat akademiknya apa sih? Tadi kan syaratnya syarat umum ya. Sekarang syarat akademiknya adalah nilai raport, pengetahuan dan keterampilan ya. Jadi bukan pengetahuan saja atau keterampilan saja ya. Sekolah lanjutan tingkat atas. Kelasnya 10 sampai 12. Jadi harus ada di 3 kelas ya, kelas 10, 11, 12 dengan minimal indeks prestasinya ada 80,00 per semester. Jadi lihatnya nilai raport per semesternya ya, bukannya nilai raport sampai 1 tahunnya, tapi nilai raport per semesternya minimal 80 dari penjumlahan antara nilai pengetahuan dan keterampilan. Kemudian menulis esai pendaftaran sesuai dengan ketentuan. Esainya apa? Esainya ada temanya nih. Esainya adalah refleksi diri ya. Jadi bukan refleksi orang lain, tapi merefleksi diri sendiri nih. Gimana sih saya selama ini gitu ya? Gimana sih jalanku sebagai penerima beasiswa nanti dalam membangun kompetensi dan masa depan demi mengabdi di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan di Indonesia. Ya, jadi ini adalah esai refleksi dari sahabat-sahabat nih. Apa sih yang sahabat inginkan, apa yang sahabat sudah capai, kemudian yang ingin dilakukan gitu ya. Untuk membangun kompetensi sahabat-sahabat di bidang kesehatan ini ya, demi masa depan di kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Kemudian esai ditulis minimal 350 kata ya. Dengan maksimal 2 halaman, kertas ukurannya A4. Oh, saya nggak punya A4. Kertasnya boleh, kertasnya tidak A4 juga boleh. Tapi yang penting katanya minimal adalah 350 kata. Jangan pelit kata ya. Saya cuma nulis 100 sudah cukup mewakili saya. Jangan ya, sahabat-sahabat. Jadi harus mengikuti ketentuan nih 350 kata gitu kan. Karena pasti kalau mau cerita jejak yang sudah dilakukan, jejak sekarang dan jejak yang akan dilakukan tuh ceritanya harusnya banyak ya, bukan cerita sekedar inti-intinya aja gitu ya. Jadi kan ini kan refleksi diri gitu ya. Dan plagiarisme dan penggunaan kecerdasan buatan tidak diperbolehkan ya dalam penulisan esai. Jadi kalau mau cari sumber data sebagai referensi boleh, tapi menulis esai adalah refleksi diri. Jadi
sebisa mungkin sahabat-sahabat gunakan refleksi diri, melihat diri sendiri ya. Gitu ya. Jadi jangan plagiarisme. Saya nyontek teman saya juga sama nih, saya tinggal rubah-rubah kata gitu. Karena itu berarti tidak bisa mencerminkan refleksi diri dari sahabat-sahabat apakah sahabat benar-benar mau jadi penerima beasiswa sehat jenjang D3 ini. Ya, oke, next. Surat rekomendasi. Nah, ini juga penting nih sahabat-sahabat. Sebagai mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes, kami membutuhkan surat rekomendasi dari pembimbing akademis atau ketua program studi kalau memang pembimbing akademisnya belum ada. Ketua program studi dengan ketentuan wajib menggunakan template yang ada. Jadi nanti sahabat-sahabat akan dapat link ini, bisa unduh, ya bisa unduh, kemudian dimasukkan di dalam kop surat atau diserahkan juga link ini juga kepada pihak kampus masing-masing, silahkan. Kemudian pastikan yang mengisi adalah pihak kampus ya, bukan sahabat-sahabat gitu. Jadi jangan kan Bapak ininya pusing, jadi saya nulis saya ngetik ya. Sebisa mungkin yang menulis adalah memang yang memberikan rekomendasi, karena yang dibutuhkan di sini adalah otentik atau memang orisinal dari pemberi rekomendasi kepada sahabat-sahabat ya. Jadi jangan lupa mencantumkan kop dan tentunya ada tanda tangan dari pemberi rekomendasi. Dalam hal ini bisa jadi pembimbing akademis atau ketua program studinya. Seperti itu. Ya, next. Next, silahkan. Baik, sekarang pendaftaran resmi dibuka, sahabat-sahabat sudah bisa mengklik link pendaftaran, nanti akan ada di chat juga ya, link pendaftaran, kemudian buku panduan. Ingat, sebelum sahabat-sahabat mengisi link pendaftaran, membacalah dan cermatilah buku panduan yang ada. Ya, kita tingkatkan literasi kita supaya kita nggak salah nih. Jadi jangan kita sudah capek-capek melengkapi, kemudian karena kita nggak cermat, akhirnya malah jadi nggak lolos nih, gitu ya. Syarat dokumen administratifnya apa saja sih? Pertama tentu saja scan KTP, kemudian scan kartu keluarga, kemudian pas foto ini bentuknya harus JPEG ya atau PNG, bisa fotonya bisa dari kamera sendiri juga boleh ya, pokoknya bentuknya JPEG bukan PDF, karena yang lain harus PDF. Kemudian scan rapot SLTA baik SMA atau SMK sederajat kelas 10 sampai 12 dari rapot pengetahuan dan keterampilan ya. Jadi semuanya gitu. Nanti gini, kakak saya nggak ada rapot semester 12 gitu. Silahkan minta kepada sekolah asal dulu ya. Rapot semester 12-nya harusnya bisa dikeluarkan gitu ya. Kemudian surat mahasiswa aktif atau yang resmi dikeluarkan dari institusi atau Poltekkes ya dalam hal ini. Jadi mahasiswa aktifnya keluarnya dari Poltekkes Kemenkes nih, gitu kan? Karena sahabat-sahabat sudah jadi mahasiswi Poltekkes Kemenkes kan, gitu ya. Scan tulisan esai pendaftaran. Esai pendaftaran harus dengan tulisan tangan. Jadi ada dua soalnya nih, ada pertanyaan esai, ada esai pendaftaran. Nah, esai pendaftaran harus dengan tulisan tangan yang tadi ya 350 kata berupa refleksi diri sahabat-sahabat. Kemudian scan surat rekomendasi yang telah ditandatangani dan diisi oleh pemberi rekomendasi. Dalam hal ini kampus dari sahabat-sahabat. Gitu. Nah, sekarang kewajiban penerima beasiswa. Apa aja sih kewajibannya kalau sudah jadi penerima beasiswa? Pertama, tentu saja mematuhi seluruh aturan dan peraturan yang diberlakukan atau yang akan diberlakukan oleh perguruan tinggi dan juga pemberi beasiswa pastinya ya. Bisa saja hari ini Poltekkes Kemenkes memberikan peraturannya A, kemudian berkembang lagi nih ada peraturan baru ya. Itu kan yang akan berlaku ya. Nah, itu harus dipatuhi ya oleh sahabat-sahabat. Begitu juga dengan kalau ada peraturan dari Yayasan Kokalbe, ada peraturan baru juga harus dipatuhi gitu ya. Kemudian menyelesaikan studi tentu saja ya, hingga lulus jenjang D3 dan wisuda dengan batasan maksimal pemberian beasiswa adalah 6 semester. Jadi sahabat-sahabat kalau saya ternyata ada ngulang-ngulang nih gitu paketnya nih. Jadi saya bukan 6 semester nih, saya jadi 7 semester. Nah, tidak bisa ya sahabat, bantuan finansial maupun non finansial hanya akan diberikan sampai dengan batas 6 semester. Kemudian menjaga prestasi akademik dengan indeks prestasi semester IPS-nya minimal 3,30 ya pada skala 4 per semester. Jadi bukan IPK ya, ini IPS yang kita lihat.
dengan toleransinya maksimal 2 kali. Jadi kalau sudah lebih dari 2 kali, mohon maaf, pemberian beasiswa tidak bisa dilanjutkan. Ya. Mengikuti seluruh kegiatan pengembangan kapasitas ya dan mentoring yang diselenggarakan oleh pemberi beasiswa. Tadi sudah disampaikan ya, kita ada 3 tahun nih, 3 tahun pengembangan kapasitas dan mentoring juga gitu. Jadi sahabat-sahabat wajib ternyata untuk mengikuti seluruh kegiatan ini. Melaporkan kegiatan pendidikan dan organisasi setiap semester melalui formulir laporan dari pemberi beasiswa, dalam hal ini SNKO KB. Jadi ada aplikasi, nanti sahabat-sahabat harus secara reguler melakukan pelaporan. Kemudian mengirimkan laporan akhir masa studi berupa foto ijazah dan surat keterangan lulus dari institusi pendidikan atau perguruan tinggi dari sahabat-sahabat, yaitu Poltekkes Kemenkes. Dan tentu saja setelah lulus bergabung dalam ikatan Yayasan Kokalbe alumni untuk berbagi cerita, berbagi pengetahuan kepada penerima beasiswa lain. Oke, next. Oke, pengakhiran beasiswa ya. Beasiswa akan berakhir secara otomatis apabila penerima beasiswa tidak lagi terdaftar. Yang namanya berakhir apa sih? Berakhir itu memang ya otomatis berakhir gitu. Apa sih? Meninggal dunia. Moga-moga enggak ya. Kemudian dinyatakan sudah lulus, pastinya kan secara otomatis akan berakhir nih gitu ya. Terpaksa mengundurkan diri karena penyakit ya, atau karena alasan lain yang mungkin tidak bisa dicegah gitu ya. Nah, dan terpaksa mengundurkan diri, maka itu secara otomatis mundur gitu ya. Kemudian beasiswa akan diakhiri. Yang ini kalau diakhiri itu berarti yang akan mengakhiri adalah pemberi beasiswa, dalam hal ini Yayasan Kokalbe ya. Apabila penerima beasiswa tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan pemberian beasiswa atau tidak dapat memenuhi satu atau lebih kewajiban dari penerima beasiswa yang tadi disebutkan, dan biasanya akan tercantum semua dalam perjanjian beasiswa nanti ya. Kemudian menerima beasiswa dengan komponen yang sama dengan bantuan pendidikan dari pihak lain. Jadi kalau sama-sama dapat beasiswa UKT juga, ya nggak bisa sama gitu. Jadi otomatis kita Yayasan KKB akan mengakhirinya. Pindah jurusan atau perguruan tinggi. Aduh, saya nggak cocok nih dengan jurusan keperawatan, saya mau pindah ke bidanan gitu ya. Maka itu tidak boleh ya sahabat-sahabat. Jadi kita tidak akan biasanya SNKB akan mengakhiri perjanjian beasiswa atau beasiswa jika sahabat-sahabat pindah jurusan atau perguruan tinggi tanpa persetujuan dari komite ya pemberi beasiswa, baik Kemenkes maupun dari Yayasan Kokalbe. Terbukti telah memasukkan informasi yang dimuat dalam proses rekrutmen atau dalam dokumen yang diberikan pada saat menjadi penerima beasiswa kelak gitu ya. Karena ada banyak sekali nanti dokumen-dokumen administrasi. Jadi kalau terbukti ada pemalsuan informasi, maka Yayasan Kokalbe berhak untuk mengakhiri pemberian beasiswa. Telah dikeluarkan dari perguruan tinggi atau Poltekkes Kemenkes apapun alasannya. Kemudian terlibat dalam kegiatan ilegal, moga-moga enggak ya sahabat-sahabat gitu. Penyalahgunaan obat-obat terlarang atau bentuk kegiatan kriminal lainnya. Gitu. Penerima beasiswa yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri maupun karena kesalahan atau pelanggaran dilakukan oleh penerima beasiswa yang tidak termasuk syarat indeks prestasi ya. Jadi termasuk bisa jadi yang tadi disebutkan adalah tidak memenuhi persyaratan, menerima beasiswa dari komponen lain dan sebagainya. Berarti itu di luar dari syarat pencapaian akademik dan pengembangan kapasitas, maka sahabat-sahabat nih wajib memberikan surat pernyataan mengundurkan diri dan bayar ganti rugi. Kenapa? Kenapa sih Yayasan KKB memperlakukan hal ini? Karena itu berarti sahabat-sahabat tidak memegang amanah dari beasiswa sehat D3 ini. Ya, sahabat-sahabat berarti tidak ingin menjadi agen perubahan seperti yang disepakati dalam perjanjian beasiswa ini. Seperti itu. Ya, next. Oke, tata cara mendaftar beasiswa sehat tahun 2025. Hal ini ada banyak banget nih tata caranya, termasuk tadi yang pertanyaan di teman-teman di chat ya, banyak banget ya. Jadi tata cara mendaftar beasiswa sehat 2025 ini akan disampaikan oleh rekan dari Yayasan KKB dengan Khairun, Kakak Khairun Sri Mumpuni. Silahkan Khairun. Baik, terima kasih banyak Ibu Neti. Selamat sore, semangat sore teman-teman semua.
mahasiswa Poltekkes Kemenkes di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Koirun Mumpuni, saya program spesialis di Yayasan Kokalbe. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang tata cara nih pendaftarannya seperti apa sih. Tadi kan Bu Neti sudah ngasih tahu ya persyaratannya. Mungkin kalau di sini saya lebih akan mengingatkan kembali nih, pada saat administrasi kita harus sangat berhati-hati nih ya. Jadi teman-teman boleh di SS dulu mungkin di layarnya. Ini link pendaftaran dan buku panduannya. Jadi sebelum mendaftar bisa membaca kembali tentunya setelah dari sesi sosialisasi hari ini. Jadi apa aja sih Kak formulir pendaftarannya gitu ya? Formulirnya akan kami buka sampai 8 Agustus 2025 sampai di tengah malam waktu Indonesia Barat. Ingat ya, jadi kalau teman-teman di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur bisa menyesuaikan. Nah, di sini kita ada 8 bagian di formulir pendaftarannya. Tentunya kita akan menanyakan nih profil calon penerima beasiswa. Jadi teman-teman di sini semua harus sangat berhati-hati ketika menuliskan nomor induk kependudukannya ya. Lalu juga emailnya itu harus aktif karena tadi sudah disampaikan juga sama Ibu Neti bahwa informasi kelulusan itu akan melalui email pemberitahuannya. Jadi harus aktif emailnya. Lalu selain dari profil calon penerima beasiswa akan ada informasi tentang mengenai keluarga. Jadi ada riwayat pendidikan orang tua, pekerjaannya, jumlah saudara teman-teman. Lalu juga kita akan menanyakan kontak emergensi gitu ya, karena ini adalah kontak wali yang akan dihubungi pada saat keadaan darurat. Lalu juga kita akan menanyakan riwayat pendidikan jenjang SLTA-nya nih. Bagi teman-teman, karena beasiswa ini adalah untuk mahasiswa baru ya kan, jadi track record-nya kita lihat dari pada teman-teman pada saat SLTA. Di situ kita akan melihat nih, institusi pendidikannya apa sih, prestasi akademik, non-akademiknya, keterlibatan organisasinya seperti apa juga. Jadi teman-teman bisa tulis secara baik-baik gitu ya, dan dituliskan semuanya nih kalau bisa ya, aktifnya apa aja sih silakan. Lalu setelah itu juga kita ingin tahu tentang pendidikan perguruan tingginya nih, di mana? Nih Politeknik Kemenkes di daerah mana, lalu juga kenapa sih ambil jurusan tersebut ya. Dan kalau misalnya ada prestasi akademik atau keterlibatan organisasi pada saat semester ini bisa dituliskan. Lalu ada pertanyaan esai yang ada di dalam formulir pendaftaran juga. Dan di situ agak berbeda dari esai pendaftaran yang harus teman-teman tulis tangan ya. Jadi kalau di sini sudah ada di formulirnya gitu. Ada 2 pertanyaan dalam esai tersebut dan itu minimum 150 kata di formulir pendaftaran. Dan sebenarnya kalau misalnya ditanya semua pertanyaannya itu mengenai dirinya teman-teman semua. Jadi teman-teman tidak perlu mencari-cari di internet seperti itu karena teman-teman harus merefleksikan tentang dirinya teman-teman. Lalu ada bagian pertanyaan lanjutan di mana teman-teman akan ditanyakan mengenai alasan teman-teman mendaftar beasiswa sehat, akun sosial media teman-teman, dan juga di akhir akan ada mengenai kelengkapan dokumen administratif. Tadi ada 7 ya yang dijelaskan sama Ibu Neti, dan itu semua diunggah pada bagian kelengkapan dokumen administrasi. Nggak sulit sebenarnya teman-teman untuk pengisiannya, tapi perlu hati-hati nih ya, karena ini sangat menentukan teman-teman bisa maju atau bisa lulus nggak nih seleksi administrasinya ke tahapan selanjutnya yaitu wawancara. Nah, pertama adalah teman-teman pada saat menuliskan data untuk nomor induk kependudukannya ya, itu harus berhati-hati banget, harus sama ya, apa yang teman-teman tuliskan gitu ya nicknya dan juga teman-teman scan itu harus sama. Jangan bagian depannya, tapi bagian yang ada informasinya ya. Lalu kartu keluarga mohon di-scan secara jelas, tidak buram ya, dan tidak jauh gitu. Karena kami sering sekali melihat teman-teman pendaftar yang mengupload atau mengunggah dokumen itu
fotonya dari jauh gitu. Jadi teman-teman dari rekrutmen sulit untuk membaca dan memverifikasinya. Jadi mohon diperhatikan ya. Dan semua scan kecuali pas foto itu harus berformat PDF. Nah, pas fotonya seperti ini ya teman-teman. Ukurannya 4x6 berformat JPEG atau PNG. Dan latar belakang polos ya, warnanya bebas, nggak harus merah gitu ya. Jadi teman-teman bisa aja minta tolong sama temannya atau saudara di rumah gitu ya. Terus habis itu foto di belakang tembok yang temboknya mungkin warnanya putih atau warna lainnya. Yang penting polos ya. Lalu juga scan raport SLTA. Nah, karena permintaan dari beasiswa ini persyaratannya adalah kelas 10 sampai kelas 12, maka ada 6 semester dokumen raport yang teman-teman harus satukan jadi satu ya, karena lengkap nih dari pengetahuan dan keterampilan juga. Lalu teman-teman unggah gitu ya, jadikan satu dokumen. Kak, aku nulisnya cuma keterampilan doang gitu, tapi semesternya 1 sampai 6. Nah, itu nanti tidak lulus administrasi ya. Nanti tim yang memverifikasi, tim rekrutmen akan menolaknya karena tidak lengkap. Ini adalah surat keterangan mahasiswa aktif yang dimana nanti teman-teman juga bisa sampaikan. Dan juga ada scan tulisan esai pendaftar. Jadi seperti yang sudah disampaikan, ini scan tulisan esai pendaftaran itu harus memakai tulisan tangan ya. Boleh dalam 2 halaman A4 ukurannya, minimal 350 kata ya teman-teman. Jadi tidak boleh kurang dari 350 kata, tapi boleh lebih dari 350 kata. Tapi hanya cukup 2 halaman ya, dan menjawab tema yang sudah ditentukan di buku panduan atau tadi juga Bu Neti sudah sampaikan. Dan tidak boleh diketik. Kalau sudah diketik, terus terindikasi chat di bantuan dari AI, artificial intelligence, atau copy paste dari internet, itu akan ketahuan dan akan didiskualifikasi. Dan yang terakhir adalah surat rekomendasi. Teman-teman, surat rekomendasi itu ada 2 halaman ya. Jadi di halaman pertama itu mengenai profil, data diri teman-teman, dan bagian kedua adalah pertanyaan untuk informasi tambahan gitu ya. Jadi dua-duanya ini harus teman-teman upload secara bersamaan, di mana harus ada kop surat dari Kemenkesnya, Kemenkes Poltekkes. Dan juga harus ada tanda tangan serta cap nih dari institusi pendidikan resmi ya. Nah, Kak, kalau ini seperti apa? Jadi kalau misalnya tidak ada kop surat, itu akan didiskualifikasi ya dokumen persyaratan untuk administrasi karena kami tidak bisa mengecek bahwa ini adalah surat resmi atau tidak gitu. Dan juga harus ada cap institusi dan juga harus sesuai dengan template. Jadi nanti templatenya akan ada di buku panduan dan juga ada di link ini. Teman-teman bisa unduh dan sesuaikan ya. Nah, ini mungkin sedikit aja tips ya teman-teman, apalagi untuk pertanyaan esai nih. Dan beberapa kali ini terjadi gitu ya. Mungkin juga tadi sudah disampaikan sama Ibu Direktur kalau sebelumnya kita ada jenjang D4 gitu ya, yang sedang proses rekrutmen. Dan banyak sekali yang kami tidak terima pada saat tidak lulus seleksi administrasinya karena esainya itu tidak jujur gitu. Jadi jawablah esai dengan jujur gitu ya. Minimal 300 ini pertanyaan esai, mohon maaf. Ini pertanyaan esai ya. Jadi kalau pertanyaan esai itu yang ada di dalam formulirnya gitu. Jadi kalau misalnya itu minimal 150 kata dan teman-teman bisa langsung jawab di formulirnya gitu. Dan itu tentang refleksi diri. Kalau menulis esai pendaftarannya, nah ini teman-teman harus tulis secara jujur dan orisinil dan tulisan tangan. Pokoknya kalau misalnya teman-teman sudah diketik, itu nanti tidak lulus administrasinya. Di sini kembali kami ingatkan minimal 350 kata dan teman-teman bisa menuliskannya maksimal 2 halaman
ukuran A4 dan patuhi temanya ya. Temanya adalah jalanku sebagai penerima beasiswa dalam membangun kompetensi untuk masa depan demi mengabdi ke daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan di Indonesia. Jadi teman-teman bisa tuliskan nih refleksinya nih. Mungkin punya mimpi gitu ya sebagai tenaga kesehatan. Teman-teman juga pernah melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai mimpinya. Jadi teman-teman harus tuliskan di situ. Oke, dan scan esai dalam format PDF ya, jadi harus jelas. Mungkin itu sebagai penutup dari sosialisasi ini, kami dari Yayasan KOKB ingin mengingatkan kembali, teman-teman bisa cermati lagi dan pahami buku panduan beasiswanya. Karena itu sebagai pedoman ya, namanya juga buku panduan gitu ya. Jadi teman-teman harus membaca kembali dan dedikasikan waktu nih, karena masih ada waktu sampai 8 Agustus, teman-teman bisa dedikasikan waktu untuk mengisi dan melengkapi persyaratan administrasi dan formulir pendaftarannya. Dan jawablah semua pertanyaan ya, lengkapi pokoknya dengan penuh kesadaran dan juga memang mencerminkan potensinya teman-teman semua. Karena ini adalah proses ya kan apply beasiswa gitu ya. Jadi teman-teman harus menunjukkan nih potensinya teman-teman. Dan yang terakhir adalah pastikan email teman-teman adalah aktif gitu ya. Dan pastikan tidak ada ini ya, memorinya tidak penuh. Jadi kalau ada informasi dari SNKO Kalbe mengenai proses rekrutmennya, teman-teman bisa menerima. Mungkin itu saja dari saya. Kembali lagi saya ingatkan pendaftaran sudah dibuka. Baik, saya berikan kesempatan kembali kepada Aulia, silahkan. Baik, terima kasih Bu Khairun, Ibu Niti atas penjelasannya yang sangat komprehensif tentunya. Dan nampaknya sudah mulai muncul banyak pertanyaan, baik dari live streaming di YouTube maupun dari Zoom kita pada sore hari ini. Oleh karena itu, saya akan membuka kesempatan bagi peserta yang hendak bertanya. Silakan dapat meraise hand dan kemudian silakan menyalakan mikrofon ketika dipersilahkan. Baik, di sini juga sudah muncul beberapa peserta yang raise hand. Ya, mungkin boleh dibantu eh, tiga tiga penanya pertama ada Nafisa, kemudian juga ada Fransi Anggula, dan juga ada Siti Aulia Azhara. Mungkin boleh dibantu untuk di-unmute ya. Silakan. Selamat sore, Kak. Selamat sore. Kak, aku mau nanya soal surat yang tadi, sorry lupa. Surat keterangan yang dimintai dari pihak kampusnya itu tuh gimana ya, Kak? Surat rekomendasi mungkin ya? Iya. Oh ya, baik. Oke. Kita tampung dulu pertanyaannya. Dari Siti Aulia boleh diajukan pertanyaannya. Baik, dari Siti, apa bisa disampaikan pertanyaannya? Baik. Oke, kita langsung lanjut. Ada penanya berikutnya, ada Febrina Putri. Mungkin bisa di-unmute ya untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan. Silakan Febrina. Baik, Kak. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Febrina Putri Setiawati. Saya berasal dari Poltekkes Kemenkes Surakarta. Jadi, pertanyaan saya, kalau semisal saya udah daftar di beasiswa lain, tapi itu masih dalam proses
pendaftaran, masih dalam proses belum pengumuman gitu loh Kak. Kalau semisal saya ikut serta dalam beasiswa sehat ini, apakah masih boleh Kak? Baik, Terima terima kasih. kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Febrina atas Baiklah. pertanyaannya. Kita tampung satu pertanyaan kembali. Ada dari Casey, mungkin boleh? Silahkan Casey. Halo Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pak Vidya Gunawan, saya dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Izin bertanya terkait sertifikat keikutsertaan SIM untuk anak yang belum bisa masuk grup dikarenakan grup penuh. Nanti bisa akses sertifikatnya di mana ya Kak ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Casey atas pertanyaannya. Baik, di sini kita sudah punya 3 pertanyaan. Mungkin boleh dari Ibu Khairun, silakan dapat menjawab pertanyaan. Terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama dari Nafisa ya. Nafisa, terima kasih pertanyaannya. Nanti silahkan semua bisa diakses di buku panduan ya. Apakah Nafisa sudah mencoba untuk mengakses buku panduannya? Nanti bisa di dalam buku panduan itu ada ya link untuk surat rekomendasi. Nanti surat rekomendasi tersebut teman-teman bisa bawa untuk dilengkapi oleh dosen pembimbing ataupun kaprodi program studinya teman-teman begitu. Semoga menjawab ya. Baik, untuk pertanyaan kedua mengenai penerimaan ya, penerimaan di Politeknik Kemenkes. Itu mungkin kami sedang memverifikasi kembali kepada pihak Kemenkes. Mungkin nanti dari pihak Kemenkes akan memberikan dalam chat ya informasi tersebut. Eh, karena setahu kami adalah sudah ada pengumuman ya, sudah ada pengumuman, tetapi memang belum orientasi. Jadi teman-teman bisa bagian yang surat keterangan aktif mahasiswa bisa memakai surat yang penerimaan itu. Jadi teman-teman bisa pakai itu ya bagi teman-teman yang belum orientasi. Semoga menjawab. Lalu yang ketiga, mengenai sertifikat mengikuti sosialisasi ini. Mohon maaf, tetapi dari Yayasan Kokalbe sendiri tidak ada sertifikat mengenai keikutsertaan dalam sosialisasi ini. Mungkin dari pihak Politekniknya sendiri di institusi pendidikannya teman tadi yang bertanya, mungkin bisa ditanyakan ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Khairun atas jawabannya. Semoga tadi yang bertanya juga udah cukup terjawab ya dengan jawabannya. Mungkin kita akan lanjut dulu ke pertanyaan yang muncul dari kolom komentar di YouTube. Eh, ini ada pertanyaan, apakah apabila sudah terdaftar pada beasiswa Gakin, bidik misi dan juga beasiswa jalur prestasi masih bisa mendaftar di program beasiswa sehat ini? Mungkin mau langsung dijawab terlebih dahulu, Ibu, atau kita baik. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk beasiswa-beasiswa tersebut harus dicek kembali untuk skemanya nih Kak Dini ya dan teman-teman semua bahwa skemanya itu apabila memiliki komponen yang sama dengan apa di beasiswa sehat gitu ya, itu bisa tidak bisa gitu, jadinya tidak bisa mengikuti program di beasiswa sehat. Apalagi kalau misalnya beasiswa yang dari program tersebut yang sudah disebutkan tadi itu UKT-nya full ya, itu Lagi dulu, Nek. Bentar lagi, Nek. Nyelesaikan ini dulu, Nek. nggak bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin eh, naik ke apa namanya biasanya nih kalau setahu saya kalau di Politeknik Kemenkes ada naik kelas gitu ya, misalnya IPS-nya nilai terbaik, terus nanti dapat hadiah reward berupa potongan UKT dan lain-lain itu masih bisa. Tapi untuk program beasiswa D3 sendiri yang saat ini sedang ada itu kan mahasiswa baru ya Kak Dini ya. Jadi pasti belum ada tuh yang seperti itu. Jadi mungkin itu dari saya. Oke, baik. Terima kasih, Bu Khairun. Berarti tidak boleh, memang tidak boleh untuk yang skema yang sama. Kemudian
Ini juga ada pertanyaan lain nih, jika pada nilai rapot tidak ada nilai keterampilan, itu bagaimana ya untuk diupload di formulir pendaftarannya? Apa? Oke, baik. Bangun Sabri ya? Mohon bantuannya. Ini Iya, kayaknya ada sebelah yang bocor ya suaranya. kacang itu lah ya. Kacang yang tadi. Baik, izin untuk menjawab mengenai keterampilan. Jadi memang ini sepertinya ada nih Kak Dini mungkin ya kampus, maksudnya sekolahnya, sekolah SMA-nya sederajatnya mungkin berbeda gitu ya. Mungkin MA, mungkin ya. Jadi aliyah atau seperti apa. Memang kalau misalnya raportnya memang tidak ada, maka bisa kami lihat dulu gitu ya. Teman-teman masih bisa, teman-teman bisa mendaftar gitu. Nanti tim kami akan mengecek gitu. Oke, baik sebagai tambahan dari Kak Koirun tadi ya. Jadi mungkin sahabat-sahabat ada yang pakai kurikulum Merdeka ya, yang nilainya keterampilan dan pengetahuannya tuh jadi satu gitu. Nah itu boleh pakai kurikulum Merdeka. Jadi biasanya kita akan bisa tahu sih mana yang kurikulum Merdeka, mana yang cuma pengetahuan dan keterampilan saja. Jadi silakan disubmit selengkap-lengkapnya yang sahabat-sahabat punya di rapot tersebut. Biasanya kan kalau sahabat kalau udah lulus kan bisa dapat ya kumpulan rapot. Nah, submitlah selengkap-lengkapnya apa yang ada di situ. Seperti itu ya, sahabat mungkin membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Khairun, Ibu Neti atas jawabannya. Nah, kita mungkin pindah lagi dulu ke penanya yang ada di ruangan Zoom ini. Di sini sudah ada Mersiana. Mungkin boleh Mersiana untuk mengajukan pertanyaannya ya. Selamat sore, Kak. Selamat sore. Jadi, saya mau bertanya terkait dengan kewajiban penerima beasiswa tadi, yang bagian terakhir kalau si penerima beasiswa mengundurkan diri, maka akan diberlakukan untuk ganti rugi dari biaya yang diterima selama dia menerima beasiswa begitu. Terus pertanyaan saya terkait IPS-nya juga tadi yang harus 3,30. Jika IPS-nya itu di bawah 3 itu, apakah si penerima beasiswa itu kan dia tidak akan menerima jika dia mendapatkan nilai sebanyak 2 kali di bawah itu. Uh, jika dia tidak menerima beasiswa itu, apakah dia juga akan diberlakukan untuk ganti rugi dari biaya yang sudah diterimanya atau gimana, Kak? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, Mersiana. Mungkin boleh Ibu Neti mohon bantuannya buat dijawab ya. Baik, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya ya untuk Mersiana Nona Ina. Nona biasanya panggilannya ya. Atau Ina ya. Oke, jadi kalau tadi yang harus pengembalian dana, sebetulnya pengembalian dana ini bukan karena nilai prestasi ataupun tidak hadir dalam pengembangan kapasitas dengan maksimal 2 kali ya, tapi lebih karena hal-hal lain seperti tadi pindah jurusan, kemudian mendapatkan beasiswa dari pihak lain ya, atau ada kegiatan ilegal mungkin atau mungkin mohon maaf ya hamil gitu di luar nikah seperti itu. Jadi kalau yang berkaitan dengan indeks prestasi dan juga pengembangan kapasitas maka tidak akan dikenakan pengembalian jika memang melebihi dari maksimal ketentuan. Apakah sudah menjawab, Rena? Sudah, Bu. Baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih, sama-sama. Baik, terima kasih Ibu Neti, terima kasih Marcelina untuk pertanyaannya. Kita akan lanjut lagi. Di sini juga ada nanya atas nama Nelly Anggriani. Mungkin kita langsung saja. Oke, silahkan ya Nelly. Maaf Kak sebelumnya, kalau misalnya Poltekkes di daerah Tanjung Pinang, apakah bisa ikut mendaftar juga? Terus kalau misalnya kami tuh belum dapat ijazah yang untuk kelas 12 ya Kak, itu gimana Kak? Oh ya, baik. Terima kasih Nelly atas pertanyaannya. Silakan Ibu Koy menjawab pertanyaannya ya. Mohon maaf masih di mute. Baik, Oh, ya. maaf. Ya, jadi teman-teman semua, beasiswa ini itu untuk mahasiswa baru semester 1 di seluruh Politeknik Kesehatan Kemenkes. Jadi di Tanjung Pinang juga bisa ya.
Itu. Dan juga untuk teman-teman yang kelas 12-nya belum keluar, mungkin bisa ditanyakan kembali ke sekolahannya ya untuk dicek ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Khairun dan juga Nelly untuk pertanyaan Nisa. Kita akan lanjut lagi ke penanya berikutnya. Di sini juga ada Echa Muksisa. Mungkin boleh langsung diajukan pertanyaannya ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya izin memperkenalkan diri dulu nih. Saya namanya atas nama Echa Muksitarut Syahni dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 dengan program studi D3 Teknologi Laboratorium Medik. Saya ingin mempertanyakan, pengembangan dan dampak apa saja sih yang sudah dilakukan selama mahasiswi-mahasiswi yang mendapatkan beasiswa sehat dari YKK ini terhadap masyarakat daerah baik yang terpencil maupun di lingkungan sekitar pada saat pelatihan pengembangan kapasitas yang mencakup 4 fokus yang tadi dijelaskan, yaitu ada kepemimpinan, komunikasi, inovasi, serta kesehatan gender. Lalu apa saja sih rencana penerima beasiswa YKK ini selanjutnya yang akan dilakukan terhadap mahasiswa-mahasiswa beasiswa sehat terhadap pasca kampus setelah selesai pendidikan di kampus Poltekkes ini. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum mungkin warahmatullahi iya, wabarakatuh. baik, terima kasih Echa. Karena di sini kita ada program spesialis kita juga. Mungkin aku akan aja langsung ke Kak Khairun. Baik, terima kasih Echa untuk pertanyaannya. Perlu diketahui sama seluruh teman-teman semua yang hadir di kali ini dan juga calon-calon pendaftar beasiswa sehat. Beasiswa sehat sendiri ini adalah tahun pertama nih ya. Jadi tahun pertama. Jadi untuk kegiatannya sendiri, kalau untuk beasiswa sehat secara spesifik itu memang belum ada nih dampaknya Echa. Jadi belum bisa cerita ya tentang dampaknya. Tapi mungkin sedikit untuk memberitahukan mengenai proses programnya sendiri ya teman-teman semua. Selain teman-teman mengikuti kuliah di kampus ya, kami ketahui bahwa belajar itu nggak cukup hanya di dinding-dinding sekolah. Setuju nggak? Setuju ya Echa Iya, ya? setuju, Kak. Jadi selain itu adalah kami perlu nih juga membekali penerima beasiswa sehat gitu ya untuk akhirnya apa? Dengan tujuan apa? Tujuannya biar jadi nakes yang mumpuni ya gitu. Jadi kami ada makanya ada 4 topik utama itu gitu yang kita fokuskan tadi ya yang sudah disebutkan sama Echa juga nih kepemimpinan, komunikasi dan lainnya. Nah, dari situ kita ada pelatihan setiap semesternya ya teman-teman semua dan secara berkala gitu ya dilakukannya secara daring. Karena apa? Karena nggak hanya cuma di Jakarta doang, tapi di seluruh Indonesia yang akan ikutan. Jadi banyak sekali gitu ya. Jadi seperti itu dan setiap semesternya kita ada minimal 4 kali dan tentunya itu kita jadwalkan di waktu-waktu yang tidak bertabrakan dengan waktu kuliah. Mungkin itu perlu ini. Mungkin sedikit informasi apa nih paskanya gitu ya. Untuk saat ini benefitnya mungkin bisa dilihat di buku panduan. Salah satunya adalah teman-teman kita akan arahkan untuk seleksi penugasan khusus tentunya ya. Jadi kami harapkan tujuannya juga bisa lebih memeratakan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia gitu. Jadi seperti itu Echa, nanti tentunya kalau misalnya ada informasi lebih lagi kita akan informasikan gitu. Baik, terima kasih ya Kak atas Iya, informasinya. ditunggu sama pendaftaran semuanya ya teman-teman. Jadi kita bisa melakukan dampak bersama-sama di dunia kesehatan. Terima kasih. Oke, oke, terima kasih Bu Khairun dan juga Echa untuk pertanyaannya. Mungkin kita juga akan coba lanjut lagi ke pertanyaan lainnya dari YouTube dan juga dari kolom komentar nih. Banyak juga yang menanyakan, kira-kira kalau misalnya di umur 17 tahun apakah bisa ikut atau mungkin yang bulan depan baru 17 tahun apakah bisa ikut begitu. Boleh dijawab juga? Ya, teman-teman, selama teman-teman mahasiswa baru di Politeknik Kesehatan Kemenkes terdaftar ya, harus terdaftar ya di sana. Semester 1 boleh mendaftar, silahkan. Baik, silakan ya teman-teman untuk mendaftar. Terima kasih Bu Khairul buat jawabannya. Pertanyaan lainnya ada, kalau bukti prestasinya hanya dokumentasi saja berupa foto, tidak ada sertifikat, itu kira-kira bagaimana untuk pengisian formnya nanti?
Oke, terima kasih Kak Dini. Nah, teman-teman tadi udah disebutin sama Ibu Neti, untuk kelengkapan administrasinya itu hanya 7 dokumen ya, hanya 7 dokumen yang kita minta. Jadi kita tidak minta sertifikat, bukti pencapaian bukti pencapaian prestasinya teman-teman itu tidak. Jadi nanti di situ di formulir ada pertanyaan mengenai prestasi akademik di mana teman-teman tinggal tuliskan saja. Mungkin semoga menjawab. Oke, terima kasih Bu Khairun. Jadi tidak perlu mengupload ya teman-teman. Kita akan lanjut lagi ke peserta yang raise hand. Di sini juga masih ada. Oke, Saya ingin bertanya. ada Natasha Putri di sini. Silakan. Selamat sore, Kak. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri Haryanja. Saya dari D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang. Izin bertanya, apakah finansial keluarga mempengaruhi beasiswa ini? Terima kasih, Kak. Baik, Ya, terima kasih. Oh, silakan Ibu Nati Dini. Baik, terima kasih banyak, Dini. Ya, Natasha, terima kasih untuk pertanyaannya. Jawabannya adalah kita tidak akan terpaku kepada finansial keluarga, namun kita akan fokus pada prestasi ataupun syarat-syarat administrasi yang tercantum dalam formulir pendaftaran. Ya, jadi yang diprioritaskan oleh Natasha atau sahabat-sahabat lainnya adalah apa saja sih yang harus dipenuhi dalam formulir pendaftaran, itu yang harus difokuskan ya. Financial keluarga itu nanti akan menjadi lebih ke arah bukan pertimbangan administrasi. Terima kasih Natasha, Pak, sudah cukup pertanyaannya? Cukup Ibu, terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih Ibu Neti atas jawabannya. Semoga cukup menjawab ya untuk pertanyaan Natasha dan juga teman-teman lainnya. Meskipun masih ada beberapa peserta yang raise hand. Ada Nur Hazizah mungkin. Silakan, Nur Hazizah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari D3 Poltekkes Kesehatan Aceh. Saya ingin bertanya, kalau misalnya nih administrasi yang kita upload dalam maksudnya dalam proses penguploadan administrasi ada gangguan gitu. Habis itu jadi lambat deadline. Yang mana tuh? Oke, baik. Silakan mungkin dari Bu Khairun boleh dijawab pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya. Jadi kalau periode pendaftaran adalah 15 Juli hari ini sampai 8 Agustus ya, tenggat waktunya jam 23.59 WIB. Kami harapkan teman-teman semua yang mendaftar bisa mengunggah dan menyelesaikan gitu ya formulir pendaftarannya sebelum tanggal dan waktu tersebut. Gitu. Jadi tidak ada toleransi ya untuk waktunya dan tenggat waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Khairul. Jadi tidak ada toleransi ya teman-teman untuk periode pengisiannya. Oke, kita baik, semoga terjawab. Baik Pak, di sini juga masih ada peserta yang raise hand. Masih ada Febrina Putri. Silahkan. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Izin perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Febrina Putri Setiawati. Saya dari Poltekkes Kemenkes Surakarta dengan prodi D3 Farmasi. Tadi kan sudah di share untuk link absen kan Kak. Nah di situ itu ada mengisi link untuk NIM juga. Kalau semisal saya belum mendapat informasi dari kampus tentang NIM, itu untuk batas pengisian link absennya sampai kapan ya Kak? Terima kasih.
Oke, baik. Untuk tadi sebenarnya dari Poltekkes, dari Kemenkes ya, Poltekkes Kemenkesnya. Mungkin boleh Ibu Neti. Oh iya. Mungkin nanti dari pihak Politeknik Kemenkes ya yang menjawab ya, karena kami tidak kurang mengerti perihal itu. Terima kasih, Febrina. Oke, kita juga masih ada. Oke, terima kasih Si Bu Iron untuk untuk jawabannya. Kita juga masih ada beberapa peserta yang raise hand di Zoom ini. Ada Bila Fatmawati. Dan silakan mengajukan pertanyaannya. Halo, selamat siang, selamat sore, Kak. Selamat sore. Nah, pertanyaan saya itu, kan tadi sempat disinggung tentang YKK. Nah, kalau misalnya kita bergabung dalam ikatan alumni YKK, setelah lulus itu bagaimana ya, Kak? Nah, apakah itu berarti setelah kami lulus itu nanti akan langsung bekerja di YKK atau ada ketentuan khusus? Nah, lalu kalau misalnya kami ingin bekerja di tempat lain, apakah itu diperbolehkan atau ada syarat khususnya itu ya, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Bila untuk pertanyaannya. Mungkin aku akan lempar langsung pertanyaannya ke Ibu Fairon ya. Silakan. Baik, terima kasih Bila. Bila untuk beasiswa ini tidak ada ikatan dinas ya, untuk beasiswa sehat kami tidak ada ikatan dinas, tapi salah satu benefitnya adalah teman-teman akan mengikuti seleksi penugasan khusus dari Kemenkes gitu. Jadi tentunya tujuannya program ini adalah ingin memeratakan tenaga kesehatan nih di seluruh Indonesia. Jadi mungkin bisa menjawab ya Bila, kalau untuk ikatan alumni, jadi di Yayasan Kokalbe sendiri, kan tadi udah disebutin ya di awal Bu Neti bilang ada 1000-an gitu penerima beasiswa kami, ada yang pergi udah di luar negeri, udah ada juga di dalam negeri gitu. Jadi ini sebagai jejaring Bila, dan juga kita ada program-program pengembangan untuk alumni-alumni kita gitu. Jadi teman-teman juga yang nanti sudah lulus dari kuliahnya masing-masing bisa juga berkontribusi kepada komunitas alumni YKK sebagai alumni dari eh, program beasiswa sehat gitu. Di mana program beasiswa sehat ini kan kolaborasi ya antara Kemenkes dan Yayasan Kokalbe. Semoga menjawab ya Bila. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Fairon untuk jawabannya dan juga Bila untuk pertanyaannya. Mungkin saya juga ada baca-baca nih untuk pertanyaan di kolom komentar juga mungkin berulang. Mungkin boleh disampaikan kembali nggak ya Ibu untuk kira-kira apa saja yang di cover oleh beasiswa ini, biaya kuliahnya atau biaya hidup kah? Begitu. Kayaknya banyak teman-teman yang juga bingung nih masih. Baik, terima kasih Dini. Oke, sahabat-sahabat. Jadi kalau ditanya tadi bantuannya apa aja sih? Bantuan finansial dan non finansial ya. Bantuan finansialnya pastinya adalah bantuan berupa eh, pembiayaan UKT, uang praktek, kemudian ujian kompetensi, serta dana penelitian di mana pagu maksimal dari semuanya adalah 10 juta per semester. Dan dana penelitian itu biasanya kita berikan di semester akhir karena kan teman-teman atau sahabat-sahabat pasti kan melakukan penelitiannya itu di semester akhir ya gitu dengan pagu maksimalnya 3 juta gitu. Jadi pagu totalnya adalah 10 juta, tapi komponennya itu bukan berarti wah 10 juta dikasih dong kita. Enggak ya, sahabat-sahabat. Jadi 10 juta itu terdiri dari UKT ya, kemudian uang praktek, uji kompetensi serta dana penelitian. Itu. Semoga ini menjawab ya, sahabat-sahabat jika ada yang bertanya tentang komponen beasiswa secara bantuan finansialnya. Terima kasih Dini untuk kesempatannya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Neti untuk jawabannya. Semoga memang benar terjawab untuk teman-teman yang masih bingung nih terkait dengan apa saja yang di-cover oleh beasiswa ini. Kemudian juga ada beberapa pertanyaan berulang di kolom chat. Jika belum ada surat keterangan mahasiswa aktif, apakah boleh diganti dengan surat keterangan lulus? Mungkin maksudnya keterangan lulus ketika SMA. Mungkin boleh dari Bu Fairon menjawab. Terima kasih. Bukan keterangan lulus SMK ya atau SLTA, tetapi teman-teman bisa memakai surat diterima, surat bukti penerimaan di Kemenkes itu boleh ya, di Poltekkes Kemenkes, mohon maaf. Gitu. Jadi saya baru juga dapat informasi kalau misalnya beberapa kan mungkin masih belum orientasi ya, jadi nggak apa-apa, masih bisa
teman-teman bisa tetap ikut gitu ya seleksi ini dengan cara teman-teman mengunggah di bagian surat keterangan aktif nanti itu adalah teman-teman bisa mengunggah lebih ke em, bukti penerimaan gitu. Semoga membantu. Oke, baik. Terima kasih, Bu Khairun. Jadi, teman-teman boleh jangan berkecil hati, silakan dapat diupload ya bukti kewawasan atau bukti penerimaannya sebagai ganti. Oke. Kemudian juga kita akan coba lagi ke teman-teman yang raise hand. Di sini juga ada Najwa Hilmia. Mungkin boleh diajukan pertanyaannya, Najwa Hilmia. Baik, Kak. Selamat sore. Sebelumnya izin perkenalkan diri ya Kakak Bes. Kakak, nama saya Najanya dari Poltekkes Kemenkes Surakarta. Mohon maaf Kak, kedengeran suaranya? Oh ya, Poltekkes Kemenkes Surakarta, jurusan D3 Okupasi Terapi. Oke, saya izin bertanya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Kakak. Saya izin bertanya apakah untuk spesifikasi rapornya untuk 5 semester, untuk 5 semester, 6 semester itu harus dari jurusan IPA. Karena saya sendiri dari jurusan bahasa, Kak. Terima kasih. Karena saya dari Imama juga. Sahabat itu, Kakak. Terima kasih atas waktunya. Oke, oke. Oke, baik. Terima kasih Najwa untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan ini mungkin aku serahkan kembali ke Ibu Khairan ya. Baik, terima kasih. Tidak ada keterbatasan ya dalam hal jurusan pada saat teman-teman SLTA. Jadi mau SMK, mau SMA, ataupun tadi ya yang seperti disebutkan bahasa itu tidak masalah, tidak harus selalu IPA. Yang paling kita ingin highlight adalah teman-teman ini memang mahasiswa baru aktif di Poltekkes Kemenkes di seluruh Indonesia. Dan perempuan nih ya, mohon maaf sekali nih banyak sekali kayak di chat ya yang tanya. Tapi ini beasiswa ini beasiswa untuk perempuan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Khairun jawaban dan juga konfirmasi kembali. Baik, terima kasih juga untuk pertanyaannya. Kita akan lanjut kembali ke penanya atas nama Mega Citra Oktaviani. Silakan dapat diajukan pertanyaannya. Oke, apakah ada? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi ke penanya berikutnya mungkin ya. Di sini juga ada Naila Adrian. Oke, silakan ya, bisa diajukan pertanyaan. Halo, selamat sore. Selamat sore. Bisa tolong nanya balik awal kita mendapatkan yang kita kembalikan dari awal kita mendapatkan itu subsidinya aja. Oke, baik. Terima kasih Naila untuk pertanyaannya. Mungkin aku serahkan kembali juga ke Ibu Khairon. Baik, ini Boleh bantu jawab, Bu? ya baik, terima kasih. Naila boleh nanti diklarifikasi di komen ya kalau misalnya saya salah salah menginterpretasikan pertanyaan kamu. Tapi yang saya dengar adalah Naila bertanya untuk pengembalian dana ketika misalnya di tengah-tengah jalan beasiswanya tiba-tiba mengundurkan diri karena ya pasti ada beberapa mungkin ya alasannya. Apakah beasiswanya dikembalikannya tuh dari mana gitu ya, dari kapan? Dikembalikannya dari awal pertama semester 1 ya, pada saat beasiswa ini sudah diterima sama teman-teman gitu. Mungkin itu, Bu Neti mungkin ada tambahan kali ya? Apa benar Naila pertanyaannya mengenai itu? Ya, apakah benar? Saya juga mau verifikasi nih. Apakah benar Naila pertanyaannya adalah mengenai jika ada pengunduran diri, kemudian hanya semester tersebut yang diinikan? Ya benar Ibu, terima kasih ya Bu atas pertanyaannya. Sudah menjawab. Ya, terima sama-sama. Dan mungkin juga
tadi mengutip kembali dari Ibu Neti ya, dan juga pertanyaan di awal gitu ya, bahwa teman-teman ini pengembalian dana itu dilakukan ketika teman-teman itu melanggar ya, melakukan pelanggaran yang memang sudah tertera pada perjanjian. Di luar dari nilai prestasi teman-teman, kalau kan ada ya nanti persyaratannya adalah teman-teman kalau menjadi penerima beasiswa, teman-teman harus menjaga prestasi indeks prestasinya itu setiap semesternya 3,30 ya, dengan toleransi 2 kali. Jadi 2 semester kalau udah kurang dari angka 3,30 dari 4, maka nanti diberhentikan, tapi tidak ada pengembalian. Mungkin itu ya Bu Neti ya. Semoga teman-teman ini semoga menjadi motivasi ya buat teman-teman ya, bukan jadi takut gitu. Dan juga tadi juga Dini di sini juga ada nih beberapa yang tanya, Kak masih nggak yakin gitu ya untuk coba. Teman-teman dicoba aja karena masih administrasi ya, masih jauh nih prosesnya. Jadi teman-teman boleh mendaftarkan karena ini sebuah kesempatan baik seperti yang Ibu Direktur sudah sampaikan, bahwa ini sebuah kesempatan baik, di mana kalau misalnya ada kesempatan baik sebaiknya juga kita bisa mencoba ya, seperti itu. Mungkin itu tambahannya Dini, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bu Hanun. Benar sekali, teman-teman. Jangan takut buat mendaftar. Jadi, silakan aja diunggah semua syarat-syarat administrasinya, kemudian mendaftarkan diri, karena ini masih tahapan panjang juga. Oke, mungkin sedikit ini satu pertanyaan terakhir, karena banyak juga nih yang bertanya terkait kira-kira kalau misalnya anak PNS atau orang tuanya dengan profesi tertentu, apakah masih boleh mendaftar, Kak? Gitu. Baik, silakan Ibu Neti dijawab pertanyaan. Terima kasih banyak Dini. Oke, ini pertanyaannya seru ya. Sebetulnya tadi sudah sempat dijawab ya, bahwa dari sisi apakah finansialnya, apakah status orang tuanya, itu kami tidak akan melihatnya. Tapi kami akan melihat sesuai dengan persyaratan administrasi yang sudah disebutkan di awal dan mungkin ada di buku panduan. Jadi sahabat-sahabat mohon membaca dan cermati isi buku panduan ya, karena di situ tidak tercantum memang syaratnya harus tidak mampu, tidak ada ya, ataukah orang tuanya tidak boleh PNS, tidak ada. Dan juga kalau sudah lulus, apakah harus ke daerah terpencil? Tidak ya, untuk sahabat-sahabat yang mendaftar menjadi penerima beasiswa D3, kalau sudah lulus dan ada kesempatan yang lain boleh. Tapi memang punya kesempatan seleksi ikut penugasan khusus Kemenkes RI kalau memang ada terbuka tuksu-tuksu tersebut. Tapi bukan berarti jadi pokoknya harus ke ini ya. Tapi kami berharap sahabat-sahabat bisa menginspirasi nakes-nakes di pelosok ya, dengan kompetensi dan juga keteladanan dari sahabat-sahabat yang sudah menjadi lulusan beasiswa sehat D3 nanti. Seperti itu. Semoga cukup menjawab ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Neti untuk jawabannya, dan juga mungkin itu akan menjadi pertanyaan terakhir kita dari sesi tanya jawab kali ini, karena kita juga terbatas di waktu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang masih menyimpan pertanyaan, kebingungan, atau kalau aku masih belum terjawab nih pertanyaannya, bisa langsung menghubungi narasumber dari tim rekrutmen beasiswa sehat D3 itu saja. Nanti akan di-drop di kolom chat untuk narasumbernya. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran dan juga antusiasme yang luar biasa dari teman-teman Poltekkes dan calon pendaftar beasiswa sehat D3 tahun 2025. Agenda sore ini karena kan keterbatasan waktu kita pun harus kita cukupkan. Bagi teman-teman yang tadi masih memiliki pertanyaan, silakan dapat menghubungi narasumber kita. Baik, saya cukupkan juga untuk sosialisasi kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Arigatou gozaimasu. Siap. Jangan dulu. Thank you. Mana gitu? Makasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngajar dong. Inforoblog. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Maaf. Labnya udah Terima keluar. kasih Kakak.
Terima kasih kakak, tidak ada penyanyi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright.